Oke, nah ini kita akan melakukan praktik menggunakan data yang sudah tersedia di JASP untuk menguji sampel independen atau sampel berpasangan. Ya. Kita akan coba dulu yang sampel independen. Teman-teman bisa buka di bagian ini main menunya. Ini kita open dan yang kita open itu yang bagian database. Maaf, data library ya. Nah, kita akan gunakan yang namanya t-test. Jadi t-test itu untuk menguji dua kelompok atau dua kondisi ya. Bisa independen atau bisa yang berpasangan ya. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan ya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita akan menggunakan nah, kita akan menggunakan yang paling atas ini ya. Ini direct reading activity ya. Ini bisa dibuka. Ini datanya, ini penelitian yang real dari Moore, McCabe and Craig ya. Ini diklik teman-teman. Nah, informasi datanya ada di sini di bagian deskripsi ini ya. Dia juga memberikan referensi kalau kita ingin membaca lebih jelas ya. Dataset ini disediakan ya untuk meninjau adanya dua grup yang berbeda ya. Yang satu adalah control group, kemudian yang lainnya adalah grup eksperimen. Jadi ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol gitu ya. Maknanya kelompok eksperimen itu adalah kelompok yang diberikan pelatihan atau intervensi yang disebut di sini adalah direct reading activity. Terus ada kelompok kontrol itu yang biasanya tidak diberikan intervensi gitu ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa membaca referensinya Moore ini ya. Ya, dia juga menunjukkan halaman berapa atau ada referensi di bawah ini. Nah, ini bisa dibaca ya. Bahwa ini beneran nggak sih? Ya, ya teman-teman bisa cek di sini. Nah, dia memberikan beberapa variabel atau beberapa informasi dataset ya. Dataset pertama adalah ID atau identitas ya. Ya, ini hanya penomoran yang sifatnya umumnya adalah nominal, datanya nominal. Kemudian grup ya. Grupnya ini akan ada dua, eksperimental group indikatornya ditunjukkan oleh treatment atau kontrol gitu ya. Kalau treatment artinya partisipan itu diberikan direct reading activity, sedangkan yang kontrol atau yang tidak diberikan intervensi apapun itu disebut sebagai control group ya. G ini kemudian apa namanya kodenya atau setelah decoding. Jadi yang kontrol itu di kode 1, terus yang treatment atau yang kelompok intervensi atau kelompok eksperimen itu di kode 0 gitu ya. Terus kemudian DRP ini adalah nilai atau hasil penilaian setelah kedua kelompok ya, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kedua grup tersebut diberikan tes untuk menunjukkan tingkat kekuatan readingnya atau kemampuan membacanya lah gitu ya, atau performance atau kinerja atau prestasi dia dalam membaca istilah gitu. Jadi di kedua kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberikan eksperimen atau kelompok intervensi ya, ini kelompok intervensi ya, diberikan intervensi, atau kelompok yang tidak diberikan intervensi gitu. Cara melihatnya di mana? Cara melihatnya di bagian sebelah kiri ini ya. Nanti akan muncul show data. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini pada kolom pertama ID itu identitas, maka dia sudah
sudah menentukan atau menempatkan jenis datanya adalah data nominal, ini seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini hanya identitas saja, bahwa partisipan pertama, dia masuk di kelompok eksperimen, kalau di kode itu grupnya 0, nilai atau performansinya dalam reading power-nya itu 24, ya. Partisipan kedua, kelompok eksperimen atau kodenya itu kelompoknya 0, nilai reading power-nya atau performansi reading-nya itu 56, dan seterusnya sampai kalau di bagian bawah itu ada sebanyak 44 partisipan. Nah, kalau kita amati ada 21 kelompok eksperimen, sisanya kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan direct reading activity. Jadi kira-kira ada 23 kelompok kontrol. Nah, cara mengujinya ya. Nah, dia ini udah muncul di sebelah sini. Jadi dia melakukan pengujian ya, munculnya seperti ini. Nah, ini kan dia udah tersaji ya, sudah tersaji. Tapi gimana sih cara mendapatkannya? Jadi cara mendapatkannya kita kembali lagi ke show data tadi ya. Kita klik bagian t-test-nya ya. Lalu kemudian kita klik bagian independent sample t-test. Nah, udah seperti ini. Kita memasukkan dependent variable-nya atau dalam konteks ini adalah nilai atau skor dari performansi reading power-nya ya, direct reading performance atau power-nya ini kita masukkan, yang datanya interval kita masukkan di dependent. Nah, lalu kita membutuhkan grupnya ada berapa ya? Grupnya ada 2. Di mana? Grup yang sudah dilakukan pengkodean di G yang ini. Nah, ini kita masukkan. Oke, nah dia langsung muncul di sebelah kanan. T-nya muncul, ini nilai T 2,267 dan DF ini adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini didapatkan dari jumlah sampel dikurangi 2. Gitu teman-teman. Nah, P ini menunjukkan taraf kepercayaan. Artinya apa? Kita bisa mempercayai atau kita bisa memaknai bahwa ternyata ada perbedaan kemampuan membaca atau ada perbedaan performance reading dari kedua kelompok. Dan perbedaan itu ditujukan oleh nilai T yang positif. Maknanya apa? Kalau kita melihat dari materi kita sebelumnya, kalau T ya kelompok pertama atau kelompok yang dieksperimenkan itu lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak diberikan perlakuan, maka nilai T-nya akan bernilai positif. Nah, artinya nilai T yang positif itu menunjukkan kelompok eksperimen itu lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Atau kelompok yang diberikan direct reading activity itu nilai performance reading-nya lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak diberikan direct reading activity. Gitu. Nah, ini di sini independent sample t-test. Terus note-nya di bawah itu students t-test. Jadi independent sample t-test itu nama lainnya adalah students t-test. Gitu teman-teman. Nah, untuk melihatnya, Pak, saya ingin tahu kalau disajikan dalam diagram itu kayak gimana sih perbedaannya. Nah, kita klik di bagian deskriptif ini. Nah, nanti dia akan muncul ya berdasarkan grupnya. Grup 0 artinya grup yang diberikan direct reading activity, jumlah sampelnya 21, rata-ratanya 51,47. Sedangkan deviasi standarnya 11,00 atau 01. Ini standar errornya, koefisien variasinya itu 0,214. Nah, sedangkan ya kalau yang kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan direct reading activity, sampelnya anggotanya ada 23 orang, rata-ratanya 41,52, deviasi standarnya 17,15. Ini standar error dan koefisien variasinya. Artinya kalau kita melihat dari rata-ratanya, kelompok eksperimen itu lebih tinggi dibandingkan kelompok
kontrol. Dan perbedaan ini mutlak atau perbedaan ini nyata. Kenapa? Karena didasarkan pada nilai p-value yang dapat diterima. Berapakah p-value yang dapat diterima? Di bawah 0,05. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelas kalau kita sajikan dalam plot misalnya, kita klik di bagian deskriptif plot itu seperti ini. Nah, itu bakal kelihatan secara visual. Artinya apa? Yang kelompok 0 atau kelompok intervensi, ini dia lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak diberikan intervensi. Jadi kelompok yang diberikan direct reading activity, kemampuan readingnya itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak diberikan direct reading activity. Ya, gitu ya. Nah, kalau dari sini kita bisa melakukan inferensi ya atau pengambilan keputusan apakah sampel ini bisa dilakukan generalisasi ke kelompok yang lebih luas ya, atau yang kemudian kita sebut sebagai populasi gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada pertanyaan? Nah, kalau kita melihat penjelasan sebelumnya, sebelum kita melakukan uji independent sample t-test, kita haruslah terlebih dahulu untuk mengecek atau menguji asumsinya. Harusnya sebelum ini kita melakukan asumsinya. Asumsinya ada di mana? Asumsinya ada di sebelah kiri ini. Assumption checks-nya ini. Ada normality dan ada equality of variant atau homogenitas ini. Namanya homogenitas. Nah, misalnya homogenitas kita bisa pakai Brown atau bisa pakai Levin. Nah, gini ya. Nah, munculnya akan ada di sebelah kanan. Jadi, JSP akan memunculkan hasil secara langsung, real time langsung dia akan menganalisis. Cara membacanya begini, untuk menguji normalitas di kedua kelompok eksperimen ya, nilai W atau nilai Shapiro-Wilk-nya itu 0,96, tapi yang kita baca adalah p-value-nya. Jadi kalau pada normalitas p-value-nya itu di atas 0,05, maka datanya kita anggap sebagai data yang normal. Nah, pada kasus dua kelompok ini, di kedua kelompok ini semuanya normal karena di atas 0,05. Artinya asumsi normalitasnya terpenuhi. Nah, bagaimana dengan kesetaraan varian di kedua kelompok? Nah, kita juga melihat p-value-nya. Kalau dilihat dari p-value, maka kedua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu variannya setara. Ya. Variannya setara itu dilihat dari mana? Dilihat juga dari ini. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Ya, kalau kita cek di sini deviasi standarnya juga tidak begitu jauh perbedaannya. Nah, di sini artinya apa? Variannya setara. Nah, ini kalau hasil yang disajikan oleh JSP ya teman-teman ya, sebenarnya sama saja. Nah, kalau kita cek menggunakan box plot dari analisis deskriptif ya, ini tinggal memasukkan nilai reading power-nya, direct reading power-nya, dan kemudian di-split berdasarkan grup treatment atau grup kontrol, atau ini eksperimen, ini yang kontrol. Kalau kita lihat, sebenarnya varian, kita munculkan varian di sini. Nah, ini ya. Jadi variannya itu lebih kecil, atau kalau dalam distribusi normal ini loncengnya ini kan dia makin sempit ya teman-teman ya. Dia makin sempit. Kalau yang sebelah di kelompok kontrol ini, kelompok yang tidak diberikan direct reading activity, itu loncengnya kayak lebih gede gitu kan. Lebih lebar gitu ya. Kalau di sini dia lebih sempit. Ya, artinya variannya lebih kecil gitu ya. Tapi ternyata ketika kita menguji equality of variant atau homogenitas, itu ternyata nggak ada perbedaan, atau artinya setara varian dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Nah, ini kita menguji
dua kelompok yang independen atau dua kelompok yang berbeda. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau kita menggunakan Jamovi gitu ya? Nah, kita juga bisa menggunakan Jamovi. Di Jamovi juga ada data. Nah, di sini kalau di Jamovi kita klik di bagian menu, terus kemudian kita bisa open, terus kita pilih yang data library ya. Nah, di sini kita ingin menggunakan yang mana? Ya. Didasarkan pada apa yang ingin kita uji. Misalnya, ini ya, t-test. Nah, kita ingin menguji t-test yang mana gitu ya. Misalnya t-test untuk yang ini saja, yang Zippo ini. Saya juga belum tahu ini apa ya. Oh, ini dia. Oh, ini identitas tapi kelompoknya nggak ada. Oh, jangan. Kita coba yang ini misalnya. Nah, misalnya ada perbedaan nggak nilai kalau tutornya itu Anastasia dan yang tutornya itu Bernadette gitu ya. Nah, kita mengujinya menggunakan t-test ini. T-test, terus kita menggunakan yang independent sample. Tutor itu artinya sebagai pembeda kelompok atau grouping variabel kita masukkan di sebelah sini. Sedangkan yang grade itu kita masukkan yang di dependent. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Ya. Artinya kalau di sini berdasarkan p-value ternyata ada perbedaan ya dari kelompok yang diampu oleh Anastasia dan kelompok yang diampu oleh Bernadette gitu ya. Untuk ngeceknya itu kita sajikan di deskriptif plotnya ini. Nah, ternyata yang kelompok tutornya Anastasia itu nilainya lebih tinggi dibandingkan yang tutornya itu Bernadette. Gitu. Sama ini, teman-teman. Nah, kalau kita ingin cek misalnya di Jamovi itu kita bisa cek juga tentang mean difference atau perbedaan min-nya. Nah, mean difference-nya itu ini 5,48. Nah, didapatkan dari mana? Kita klik di sini bagian deskriptif ya. Nah, ini teman-teman. Caranya ya tinggal mean difference-nya didapatkan dari min kelompoknya Anastasia dikurangi min dari kelompoknya Bernadette. 74,5 dikurangi 69,1. Kira-kira nilainya 5,48. Gitu. Oke, ini. Nah, maka kemudian gimana cara kita ngecek asumsi kalau di Jamovi? Sama aja di sini ada asumsi ceknya. Ini homogenitas, ini normalitasnya. Nah, kalau kita cek, kita bacanya yang bagian atas ini yang Levin tesnya ya. P-nya ini di atas 0,05. Ya, maka homogenitasnya terpenuhi. Gitu ya. Artinya variannya itu setara. Bagaimana dengan normalitasnya? Di kedua kelompok menggunakan teknik apapun, ya, ada teknik Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, ternyata p-value-nya di atas 0,05. Artinya datanya normal gitu. Jadi kalau asumsi yang kita lihat adalah p-value-nya di atas 0,05, tapi kalau uji statistik independent sample t-test, itu yang kita cek adalah apakah p-value-nya di bawah 0,05. Kalau di sini harapan kita di bawah 0,05, kalau yang asumsi harapannya p-value-nya di atas 0,05 agar dia memenuhi uji asumsinya. Oke,
Untuk independent sample t-test dengan menggunakan JSP atau Jamovi, teman-teman, ada pertanyaan? Ada diskusi? Oke, kalau belum ada diskusi, kita akan coba ya, bagaimana dengan menggunakan yang lainnya. Kita akan menggunakan yang kelompok berpasangan atau pair sample tadi. Kita pilih, ya kita buka JSP baru, kita klik data library ini, t-test, kemudian kita pilih yang paling bawah sendiri yang ini, teman-teman. Ya, ini kira-kira adalah pengukuran berat badan dari 16 partisipan ya sebelum dan sesudah 8 minggu melakukan excessive kalori intake gitu ya. Jadi kita akan menggunakan satu sampel yang berpasangan. Nah, dia akan buka JSP baru. Nah, ini ya. Referensinya teman-teman bisa baca di sini. Di sini. Ya. Nah, dataset ini menunjukkan adanya peningkatan berat badan gitu ya, weight gain ya. Dari 16 partisipan ya sebelum dan sesudah. Jadi kita akan mengukur berat badan sebelum dan sesudah dengan jarak 8 minggu ya. Di mana 8 minggu itu dia melakukan excessive calorie intake. Datanya apa? Datanya atau variabelnya itu berat badan sebelum ya. Di sini dalam pound ya. Diukur sebelum 8 minggu melakukan excessive calorie intake dan kemudian diukur juga setelahnya berat badan setelahnya dalam pounds diukur setelah 8 minggu melakukan excessive calorie intake. Nah, difference-nya, jadi ada kolom difference atau dataset difference. Difference itu adalah selisih dari week after dan week before. Untuk lebih jelasnya, kita akan cek ke bagian show data di sebelah kiri ini. Nah, dia seperti ini. Nah, dia tidak membutuhkan identitas, teman-teman. Jadi nggak ada kolom identitas ya. Jadi cukup baris ini menandakan bahwa itu partisipan yang berbeda. Ini berat badan sebelum excessive calorie intake ya. Partisipan pertama itu sekitar 122 pounds. Terus kemudian setelah excessive calorie intake itu dia 135 pound. Nah, perbedaannya maka tinggal diselisihkan aja atau dikurangi 135,74 dikurangi 122,54. Nah, nilainya sekitar perbedaannya sekitar 13,2 pounds untuk partisipan pertama. Ya. Dan berlaku sampai 16 partisipan yang lainnya. Nah, maka kalau kita amati, dia langsung memberikan ketepatan bahwa karena ini mengukur berat badan, maka datanya bersifat rasio. Nah, data rasio di JSP itu digunakan scale jenis datanya atau level pengukurannya. Ya, jadi interval dan data rasio itu menggunakan scale kalau di JSP. Nah, ini kalau sudah kita akan menguji ya, sama caranya dengan yang sebelumnya, kita klik bagian t-testnya ini. Nah, karena kita menggunakan kelompok berpasangan, maka kita menggunakan pair sample t-test. Kita klik yang bagian ini. Nah, gitu ya. Pair sample. Nah, variabel yang pair itu yang mana? Yang week before and week after. Maka ini kita masukkan. Nah, itu masukkan ke dalam sini. Nah, ini yang diuji. Nah, harusnya ya ini adalah pengukuran sebelum, ini pengukuran yang sesudahnya. Maka kalau disajikan dalam hasil kolom yang sebelah kanan ini, jadi measure yang pertama atau ukuran yang pertama adalah yang before, measure yang kedua itu adalah yang afternya. Nah, kalau kita cek teman-teman,
excessive calorie intake itu akan meningkatkan berat badan. Ya, maka kemungkinan ukuran before-nya akan lebih kecil dari ukuran after, sehingga kemungkinan nilai T-nya itu akan bernilai negatif. Gitu ya. Kenapa? Karena before-nya lebih rendah daripada after-nya. Nah, di sini akan muncul nilai T-nya. Nah, nilainya T-nya bernilai negatif. Gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya ada perbedaan atau enggak? Nah, ada perbedaan atau tidak, kita melihatnya dari taraf kepercayaan atau p-value. Nah, p-value-nya sudah di bawah 0,05. Artinya, T-nya dapat dipercaya. Bagaimana membacanya? Artinya, ada perbedaan berat badan ya sebelum dan sesudah diberikan excessive calorie intake. Lebih jelasnya, ternyata berat badan setelah excessive calorie intake itu lebih tinggi dibandingkan sebelum excessive calorie intake. Gitu. Makanya T-nya bernilai negatif. Nah, kalau kita melihat secara visual, kita bisa klik di bagian deskriptif plotnya. Nilainya akan seperti ini. Nah, gitu. Maka berat badan setelah excessive calorie intake dia lebih tinggi daripada berat badan sebelumnya. Loh Pak, ternyata Bapak tadi belum melakukan pengujian asumsi. Bagaimana menguji asumsi untuk peer sample t-test? Maka kita bisa cek bagian bawah, maka asumsinya hanya normalitas saja. Klik di bagian ini. Nah, untuk menguji normalitasnya, ya, di antara selisih berat badan kondisi sebelum dan sesudah, itu yang diuji di sini. Nilai p-value-nya di atas 0,05 artinya apa? Datanya normal atau selisih berat badan di kedua kondisi itu normal datanya. Ya, sehingga apa? Ya kita tidak perlu menggunakan analisis non-parametrik. Kalau kita ingin menggunakan analisis non-parametrik, kita tinggal centang di sini yang bagian Wilcoxon sign rank. Kalau ini diklik, nanti dia akan muncul di bagian bawahnya ini. Nah, ini student-nya, yang student pair sample, yang ini Wilcoxon. Artinya apa? Student pair sample itu yang parametrik, Wilcoxon itu yang non-parametrik. Keduanya sama-sama signifikan, artinya apa? Sama-sama ada perbedaan. Perbedaannya apa? Yang berat badan setelah lebih tinggi dibandingkan berat badan sebelum. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana dengan yang di Jamovi? Nah, kalau di Jamovi, kita akan coba misalnya kita cek bagian data library. Mungkin yang Cijo ini apa ya? Nah, ini Cijo ini grade test pertama dan grade test kedua ini saya kurang tahu maknanya apa. Kita bisa mengarang misalnya ini nilai sebelum diberikan pelatihan statistik, ini nilai setelah diberikan pelatihan statistik, misalnya gitu ya. Kita pakai t-test yang peer sample, ya. Kelompoknya karena sama berpasangan, kita tinggal memasukkan bersama, ini diklik pakai shift, seperti ini, kemudian kita drag ke sebelah kanan. Nah, ini tampilannya hampir sama ya, seperti yang di JSP tadi. Nah, nilainya negatif. Apa makna negatif? Makna negatif itu menunjukkan bahwa pengukuran pertama nilainya lebih rendah daripada pengukuran kedua. Ya. Untuk kasus nilai, kita mengharapkan ya nilai setelah diberikan pelatihan itu lebih tinggi daripada nilai sebelum pelatihan. Gitu ya. Lebih jelasnya kalau kita tunjukkan dengan deskriptif plotnya itu seperti ini. Ya. Ini kan nilai yang setelah pelatihan statistik ya. Ini nilai sebelum. Nah, kalau kita cek ya min-nya ada perbedaan atau ada peningkatan min. Gitu ya. Dan peningkatan min ini
signifikan atau dapat dipercaya. Artinya apa? Ya, nilai setelah pelatihan statistika itu lebih tinggi dibandingkan nilai sebelum pelatihan statistik. Gitu. Gimana cek asumsinya? Tinggal diklik bagian normality ini untuk cek, wah ternyata datanya semuanya normal. Yang normal apa? Yang normal adalah selisih dari pengukuran sebelum dan sesudah. Itu yang diuji normalitasnya. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada diskusi atau ada pertanyaan? Matikan dulu untuk rekamannya.